Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di podcast Suara Ekonomi. Kali ini kita membahas tentang permasalahan ekonomi yang ada di Karisidenan, khususnya di Blitar Raya. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh kakak-kakak cantik dan keren ini. Boleh silakan perkenalan diri Kak? Boleh. Halo Sobat Suara Ekonomi, perkenalkan nama saya Sylvia Usrianti Putri. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah. Halo, saya Kurnia Yulia Ayu Kalevi. Saya sebagai aktivis ekonomi. Baik, sangat cantik-cantik sekali ya. Kasih. Kak Sylvia ini adalah seorang mahasiswi ekonomi ya Kak? Ya, betul. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih Kak soal kondisi pengangguran di Blitar saat ini? Boleh. Tentunya berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Kota Blitar pada tahun 2023 itu mencapai 4,91%. Nah, sedangkan di Tulungagung itu mencapai 5,5% dan di Kediri sendiri mencapai 4,6%. Meskipun turun dari tahun sebelumnya ya Kak, itu angkanya cukup mengkhawatirkan. Soalnya banyak bekerja di sektor formal seperti itu. Wah, angkanya masih lumayan tinggi ya Kak. Padahal kalau kita lihat itu daerah-daerah seperti Blitar Raya itu sudah berkembang ya. Kalau kerja formalnya masih terbatas, berarti emang butuh dorongan dari sisi produktivitas ya Kak ya? Iya. Kalau penyebab utamanya dari sudut pandang Kakak kira-kira apa? Ada banyak sih Kak faktor-faktornya. Terutama itu yang pertama minimnya lapangan pekerjaan yang terutama di sektor industri. Dan pendidikan serta keterampilan kerja yang belum sesuai kebutuhan pasar, seperti kan itu tingkat pengangguran di Blitar rata-rata tamatan SMP, SMA dan SMK seperti itu sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, dan yang terakhir yaitu banyak petani dan pelaku UMKM itu kesulitan naik kelas karena keterbatasan akses dalam modalnya tersebut. Begitu ya Kak. Kalau dari Kak Kurnia nih sebagai aktivis mahasiswa ekonomi, gimana sih dengan ketimpangan ekonomi yang ada saat ini tuh Kak? Ya, kalau menurut saya itu ketimpangan di Blitar tahun 2023 sebesar 0,397 ya. Di atas rata-rata provinsi, artinya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu semakin lebar. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan, yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Hal ini terlihat dari distribusi aset, terus dari tingkat pendidikan dan kepemilikan lahan yang timpang. Contohnya seperti yang miskin itu tinggal di pedesaan yang kumuh, Iya. kalau yang kaya tinggal di Apartemen seperti itu. Jadi ini bukan soal pengangguran aja ya berarti, tapi juga soal siapa yang punya akses dan siapa yang tertinggal. Ya, Ini penting banget untuk dibahas karena pembangunan itu seharusnya merata, nggak hanya di pusat kota aja begitu ya Kak. Kalau dampaknya untuk masyarakat itu kira-kira apa ya Kak? dampaknya bisa sangat serius sih Kak, seperti urbanisasi itu tinggi, banyak anak muda yang merantau seperti di Jepang, di Korea karena lapangan kerja di peluang kerja di lokal itu terbatas banget. Makanya anak-anak muda seperti saya itu Gen Z itu rata-rata memilih bekerja di luar negeri seperti itu karena gajinya itu lebih Tinggi ya Kak? tinggi ya seperti itu. Dan selain itu kemiskinan struktural makin mengakar terutama di pedesaan. Ya, mungkin dari pendapat saya sebagai aktivis ekonomi itu ada dampak sosialnya ya, seperti mengakibatkan keluarga jadi tercerai-berai. Ini awalnya dari pernikahan dini ya aslinya. Jadi anak-anak itu
memilih untuk menikah sebagai solusi dari semua permasalahan. Padahal aslinya itu Mana masalah ya? Iya, masalah ya. Seperti itu ya. Ya, Jadi makanya Mbak Laila jangan menikah tapi Iya. Jangan cepat-cepat Mbak, nanti saja Jadi, ya. nikah muda itu bukan sebuah solusi ya teman-teman. Betul sekali. Itu hanya akan menambah makin tambah masalah aja ya kak. Iya, soalnya permasalahan utama biasanya itu ada di faktor ekonomi ya. Betul sekali. Soalnya kalau pendidikan rendah itu kita cari kerjanya kan juga susah. Betul. Nanti anaknya yang sengsara kalau sebagai orang tua kita Tidak kan mewariskan ekonomi yang baik gitu ya, Kak. Mas. Wah, cukup kompleks ya. Kalau Kak Kurnia ini sebagai aktivis ekonomi Islam nih, kira-kira gimana sih Kak Islam itu menawarkan solusi yang tepat untuk masalah ini? Alhamdulillahnya itu di Islam sebenarnya memberikan banyak solusi. Salah satunya itu ada zakat produktif. Zakat produktif ini zakat yang dihimpun tidak hanya dijadikan untuk ekonomi saya konsumsi saja, tapi bisa diandalkan untuk usaha kecil seperti peternakan dan warung. Jadi zakat ini diberikan untuk orang-orang yang memiliki usaha kecil seperti warung, Sampingan ya angkringan, terus dan kelima juga bisa berarti. Begitu ya Kak. Kalau untuk saat ini nih, kira-kira yang sudah terlaksana contoh nyatanya itu apa sih Kak? Contoh nyatanya itu kalau setahu saya di Blitar itu ada Basnas ya. Basnas ini menyalurkan zakat produktif untuk petani Blitar dalam bentuk benih, pupuk, dan alat tanam. Mereka juga diajari untuk berwirausaha sendiri agar mereka tidak mengandalkan dari pemerintah saja, tapi mereka juga bisa mengekspor kemampuannya dengan pelatihan yang diberikan. menarik juga ya Kak. Kalau gimana kalau dengan wakaf? Kalau wakaf ini di daerah Kediri itu ada tanah wakaf yang dijadikan untuk sebagai lahan pertanian. Jadi petani itu dapat menanam apa saja yang ada di lahan tersebut dan hasilnya itu bisa diputar kembali untuk ke masyarakat. Jadi Simbiosis mutualisme Iya, dia saling menguntungkan. jadi hasilnya itu bisa diputar kembali untuk masyarakat. Oh iya, kalau Islam itu sepertinya koperasi syariah itu juga menjadi salah satu solusi ya Kak? Iya, contohnya yang ada di Tulungagung itu ada BMTA Rohman, yaitu mereka memberikan pembiayaan tanpa riba ke pedagang dan petani. Jadi ini beda sama yang konvensional. Kalau konvensional itu biasanya masih ada riba, terus juga masih membebani para petani dan Berarti itu salah satu perbedaan antara koperasi syariah dan konvensionalnya gitu ya Kak? Saya bagi hasil ya. iya, kalau di syariah itu ada akadnya, yaitu akad bagi hasil. Keren sekali ya ternyata ekonomi Islam itu bukan soal larangan riba aja ya, tetapi juga soal distribusi dan pemberdayaan, dan dimana di situ ada nilai-nilai sosialnya. Begitu ya Kak? Luar biasa ya podcast kita hari ini. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa masalah ekonomi di Blitaraya itu benar adanya dan nyata, tetapi ada solusi yang berbasis ekonomi Islam yang sudah dijelaskan oleh Kak tadi, yaitu zakat produktif, terus juga ada wakaf dan juga koperasi syariah. Dan untuk Kak Sylvia dan Kak Kurnia, terima kasih atas waktunya hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Laila sebagai moderator yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk Sobat Suara Ekonom, tonton terus podcast kita dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami. Untuk kamu sobat Suara Ekonom, jangan lupa untuk tetap peduli dan tetap kritis akan masalah ekonomi di sekeliling kita.
Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.